Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Dzalika jazaa'uhum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah pemirsa. Kita kembali dipertemukan dan dikumpulkan dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang kita tiap hari hadir insyaallah dari pukul 14.00 hingga pukul 15.30. Alhamdulillah tidak terasa pemirsa, kita sudah menginjak di 10 hari terakhir yang insyaallah mudah-mudahan kita semakin diberikan semangat untuk terus meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan dan insyaallah kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah yaitu itqum minan nar, dibebaskan dari api neraka. Alhamdulillah jamaah di sini kita juga hadir dan langsung bersiaran dari Masjid An-Nafisah Pesantren Cendekia Amanah, Jalan Kalimulya, Cilodong, Depok, Jawa Barat. Pemirsa, tema yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini adalah tema yang sangat menarik sekali, yang mana sering kita lakukan justru di bulan Ramadan ini kita mau ngapain, atau justru di bulan Ramadan ini kita mengisi hari-hari kita di bulan Ramadan ini, justru apakah meningkatkan amal ibadah kita atau justru sibuk di media sosial, dan apa hukumnya. Itulah tema yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini, bagaimana hukumnya saat puasa sibuk berselancar di media sosial. Alhamdulillah pemirsa, guru-guru kita telah hadir di tengah kita. Ada Kiai Haji Abdul Syukur dan juga Kiai Haji Syahdan. Insya Allah di segmen pertama ini, Kiai Haji Abdul Syukur akan menyampaikan subtema mengenai mengisi Ramadan dengan memperbanyak ibadah. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Silakan Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini betul puasa ya. Kayaknya lemes jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar pahalanya nambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ustadzuna Al-Fadil Kiai Haji Syahdan mata'anallah bituli hayatihi, Ustadz Sufyan Sauri, dan juga yang kami muliakan Kiai Haji Dr. Khalil Nafis, pimpinan pesantren Cendikia Amanah, ayah bunda as-shaimin was-shaimat dan para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Damai Indonesiaku, mudah-mudahan Ramadan kita menjadi Ramadan yang indah. Semua kita bisa ngalap berkah dan insya Allah semua kita terus istiqomah. Semua husnul khatimah sampai semua mendapatkan jannah. Amin ya rabbal alamin. Dulu sebelum Ramadan datang kita sudah minta sama Allah pengen ketemu Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sekarang Ramadannya Allah sudah hadirkan untuk kita. Gimana sih orang yang rindu? Ketika enggak ada dicari-cari. Ketika enggak ada dinanti-nanti. Ketika enggak ada dipanggil-panggil. Lalu ketika sudah ada masa dicuekin? Masa kita enggak peduli, kita enggak perhatian atau kita tidak akrabi? Ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan dengan keistimewaannya sudah datang dan kita sudah berada di dalamnya. Dan menarik, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan Ramadan ini adalah syahrun mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah mengatakan, ya bagiyal khair aqbil wa ya bagiyas syarr aqsir. Yang pada rindu kebaikan, ayo sambut Ramadan. Mereka yang masih asyik dengan maksiatnya, berhenti dulu dong. Mudah-mudahan latihan di bulan Ramadan berhenti dari maksiat, selesai Ramadan bukan kembali lagi. Kalau kembali lagi cuma ganti kulit namanya. Itu namanya tomat. Tahu tomat? Habis tobat kembali kumat. Ramadan ini meningkatkan kualitas kebaikan kita kepada Allah, bahkan kuantitasnya. Ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah, gimana enggak? Ini harusnya kalau kita semua punya statistik, maka grafik ibadah kita selama Ramadan ini harusnya meningkat nih. Grafiknya naik, mengapa? Segala keistimewaan Allah beri, bonusnya banyak. Bahkan al-ujur al-kabirah. Banyak pahala-pahala besar Allah berikan buat orang-orang yang menikmati mengisi Ramadannya dengan kebaikan-kebaikan. Yudha'af, dilipat gandakan nilai kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hasanah mithlu amthaliha, 10 kebaikan hatta sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat kebaikan kita. Masya Allah, berbahagia, beruntung. Puasa mengundang ampunan Allah. Salat malam mengundang ampunan Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak kebaikan sampai kalau orang di bulan Ramadan belum berubah menjadi baik, setan jangan-jangan pada demo nih. Kan Rasul bilang, wa tughallu fihi syayatin. Setan dibelenggu. Setan diikat. Tapi ada orang yang Ramadan masih nekat, dia masih maksiat. Setannya bilang, yang setan lu apa gue? Gue udah diikat, lu masih maksiat juga. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lihat orang-orang yang diramadankan oleh Allah, dia sibuk dengan ibadahnya. Saum sudah jelas. Iftaradallahu alaihi fihi siyamah. Allah perintahkan kepada kita saum, siang hari kita puasa. Kita tahan lapar, haus, syahwat kita. Malam hari kita hiasi lagi dengan amal-amal yang saleh. Amal-amal yang membuat Allah ridho kepada kita. Maka lihat orang-orang yang Ramadan. Dia sibuk, waktunya enggak sia-sia. Rugi dong, Ramadan datang sementara dia masih sama dengan di luar Ramadan. Ketika kebaikan Allah berikan kemuliaan-kemuliaan, pahala berlipat-lipat, masa kita nggak mau ambil? Kan kita udah tahu nih ya, kita sering pakai prinsip ekonomi.
Apa itu prinsip ekonomi? Modal sekecil-kecilnya, mau untung, itu dia. Ini untung besar Allah mau kasih, proyek besar Allah kasih. Bayangkan puasa kita mengundang ampunan. Salat malam kita mengundang ampunan. Bacaan Al-Quran kita Masya Allah bahkan berlomba-lomba. Ini sih kalau lihat wajah-wajahnya nih Masya Allah nih. Modelnya sekali duduk 3 jus habis ini. Habis ya Bu ya? Habis? Jus apa itu? Oh loh, kalau buka puasa 3 juz buahan habis, maka 3 juz Al-Quran gak habis. Masya Allah, juz bukan juz ya. Baca Al-Quran kita sibuk, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah. Ada apa lagi? Ada Lailatul Qadar, ntar gak tanggung-tanggung, pahalanya luar biasa. Khairun min alfi syahr. Umur kita aja belum tentu nyampe 80-an. Tapi Masya Allah, orang-orang yang ibadah pada bulan Ramadan, khususnya Lailatul Qadar, maka Allah beri nilai pahala untuknya. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan, 80 tahun lebih. Maka sayang kalau kita sia-siakan. Ayo berjibaku. Bahkan harusnya nih akhir Ramadan makin sungguh-sungguh. Sayangnya kadang-kadang sudah mulai beredar tulisan, dicari orang hilang. Mana yang hilang? Yang tadinya di awal Ramadan rame, masjid, musola penuh. Lama-lama sudah mengalami kemajuan. Safnya, maju safnya. Yang tadinya awal-awal semangat, belakangan sudah mulai berubah. Yang tadinya khusyuk, sekarang sudah mulai kepikiran baju yang mana nanti. Mulai kepikiran macam-macam kue-kue buat lebaran Bu. Bu, udah punya baju baru? Gak usah dipikirin. Beli. Ya, kue-kue sudah dibeli? Tidak usah sibuk. Hah? Masya Allah, baik. Seharusnya bukan hanya itu. Maaf, saya ingin mengatakan sekarang. Sering ketika saya kecil dulu, sering mendengar kata-kata sama antar teman saling nanya, ini lebaran berapa hari lagi ya? Baik, hari ini ketika saya mendengar kalimat itu, bukan lagi terbayang makanan. Bukan lagi terbayang minuman. Bukan lagi terbayang pakaian-pakaian. Mengapa? Ketika ada kata-kata lebaran sebentar lagi, menunjukkan apa? Waktu Ramadan semakin berkurang buat kita. Kesempatan kita makin terbatas. Semakin sedikit peluang-peluang yang Allah hamparkan dengan begitu banyak kebaikan. Ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini senang nih, setiap hari Ramadan Allah kasih pembebasan dari api neraka, dipilih. Mudah-mudahan jamaah Masjid An-Nafisah diantaranya ini yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau Bapak Ibu mengaminkan, saya mohon kepada Allah, sayalah orang yang diberikan itu. Al-ma'tuqina anin nar, dibebaskan dari api neraka. Kita bebas pajak aja senang, bebas iuran senang. Bebas dari kesusahan, senang gimana? Dibebaskan dari api neraka. Dan itu terjadi setiap hari, baik malam maupun siang Ramadan. Sekali lagi, jangan sia-siakan Ramadan. Jangan sampai tidak menjadi lebih baik dalam amal kita. Dan mulailah muhasabah. Mudah-mudahan semakin akhir Ramadan, amal kita makin meningkat. Grafiknya makin tinggi, bukan makin menurun. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz Abdul Syukur. Masya Allah, tabarakallah, apa yang disampaikan oleh beliau betul-betul mengena apa yang disampaikan. Satu kata yang menarik yang bisa saya ambil, yaitu ketika Allah meramadankan diri kita, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita sibuk beribadah? Apakah kita memaksimalkan, apalagi di detik-detik atau jelang-jelang akhir kita di akhir Ramadan ini? Atau justru kita sibuk berselancar di media sosial? Nah, insya Allah di segmen kedua nanti, Kiai dan akan menjelaskan bagaimana ketika kita di bulan Ramadan justru menyibukkan diri berselancar di media sosial. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan.
Baik, terima kasih pemirsa, Anda kembali di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Di segmen 1 tadi kita telah menjelaskan bagaimana nasihat dari guru kita Kiai Haji Abdul Syukur. Justru di akhir-akhir Ramadan atau di bulan Ramadan inilah kita memaksimalkan ibadah kita dengan Allah banyak melimpahkan ampunan dan pahala. Namun rasanya kita sebagai manusia tidak sah ketika jari jemari kita tidak sibuk berselancar di media sosial. Bagaimanakah hukumnya ketika kita sibuk berselancar di media sosial khususnya di bulan Ramadan ini? Kiai Haji Syahdan akan menjelaskan kepada kita semuanya. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waliyis salihin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa imamil muttaqin. Wa hujjatillahi ala nasi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati guru kita sekaligus sahibul bait Al-Mukarram Kiai Haji Khalil Nafis yang telah berkenan menyediakan tempat kita untuk taklim. Kita doakan semoga beliau senantiasa dalam ridho dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Juga tak lupa pula guru kita yang mulia Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Syukur, semoga menetes keberkahannya kepada kita semuanya. Dan tidak ketinggalan pula host kita yang ganteng luar biasa Al-Mukarram Ustadz Sofyan, ibu bapak hadirin para pemirsa Damai Indonesiaku TV One di mana saja berada. Bu, Pak, masih semangat melaksanakan ibadah puasa? Semangat? Sudah berapa kali khatam nih? 4? Masya Allah. Keren tuh ibu-ibu bapak. Bapak-bapak udah berapa kali? Jangan-jangan 1 juz bolak-balik. Bingung, tadi udah kayaknya belum, ini kemarin balik lagi. Kalau ibu-ibu bilang 4 kali khatam, percaya saya Pak. Karena ibu-ibu mah hebat, makanya bulan Ramadan dikatakan juga sebagai bulan perempuan. Sibuk ngurus anak, ngelayanin suami, nyiapin buka, nyiapin sahur, ibadahnya nggak ketinggalan. Betul nggak? Gue belain aja lu, betul aja. Saking hebatnya ibu-ibu Pak, itu kalau terawih orangnya belum nyampe, mukenanya udah nyampe duluan tuh. Digrebin kali itu ya, Masya Allah. Cuma bedanya terawih kita dengan terawih zaman Rasul agak beda sedikit. Di zaman Rasul hari pertama sedikit Pak, hari kedua agak banyak, hari ketiga tambah banyak, hari keempat semakin banyak. Kalau di kita beda. Iya. 10 hari pertama penuh masjid dan musola. 10 hari kedua penuh mal-mal dan pusat belanjaan. 10 hari ketiga penuh terminal dan stasiun. 10 hari keempat penuh pegadaian. Habis pulang kampung bandar tekor. Assalamualaikum. Hari ini Bapak Ibu sekalian, ibadah puasa kita semakin mendapat tantangan yang hebat dan luar biasa. Bukan hanya kalangan anak, remaja, pemuda, orang tua pun dihadapi masalah dan tantangan ini. Apa itu? Makhluk yang bernama media sosial. Betul. Sekarang media sosial ini tidak hanya dijadikan sebagai sarana untuk komunikasi dan informasi,
Tapi hari ini udah menjadi gaya hidup setiap manusia. Betul. Sekarang siapa aja terlibat setiap hari dengan yang namanya media sosial untuk berbagai kegiatan, bahkan aktivitas sehari-hari itu sering kali diupload di media sosial. Mulai dari direktur sampai kondektur, bahkan tukang bubur, Bang Mansur sekalipun nggak pernah lepas dengan media sosial. Sampai santri, kiai pun mengenal media sosial. Bukan hanya masyarakat perkotaan, bahkan sekarang masuk ke pedusunan, ke pedesaan. Semua kenal dan akrab dengan makhluk yang bernama TikTok, WA, Instagram, snack video, DLL. Betul? Betul? Assalamualaikum. Malah ada Bapak Ibu sekalian orang yang setiap hari kerjaannya sibuk aja, waktunya habis untuk update status. Dan kadang-kadang statusnya nggak jelas gitu deh. Ada statusnya, perbanyaklah makan cilok biar awet muda. Insya Allah Anda lebih muda dari nenek Anda. Nggak jelas. Sukses berawal dari mimpi, maka perbanyaklah tidur. Ada yang begitu. Sia-sia, nggak jelas statusnya. Bahkan yang namanya hidup banyak cobaan. Kalau banyak cucian namanya laundry. Aduh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati nih Bapak Ibu. Media sosial itu bisa menjadi pasif pahala bagi kita yang mengalir terus sampai akhirat. Tapi di sisi lain, dia bisa menjadi pasif dosa kita sampai akhirat. Na'udzu. Laksana pisau bermata dua Bapak Ibu. Tergantung nih jari kita nih dan niat kita sendiri. Kalau kita like gambar-gambar yang tak senonoh, yang kita share video yang mengandung maksiat, yang komennya kita hanya caci maki dan berbau kekerasan, pakai hati-hati nih, hati-hati. Ini bisa menjadi pasif pahala kita sampai akhirat. Na'udzu. Sebaliknya kalau yang kita share kebaikan, motivasi, menyeru kepada yang ma'ruf, Masya Allah. Bahkan nggak susah-susah ya. Nih jempol kita nih, telunjuk kita, jempol kita nih menentukan nih. Kalau yang kita like tuh motivasi, Masya Allah, nge-like doang nge-like, Masya Allah. Orang seneng statusnya di like sama kita, dapat pahala kita. Bahkan kalau di grup WA kan banyak yang nge-share artikel yang panjang banget ya. Kita malas baca apalagi lagi puasa ya kan. Udah kita komen aja, mantap gitu. Dia senang dapat pahala kita. Iya, tapi jangan sering-sering gak dibaca Pak. Ntar temen nge-share panjang banget kita tulis mantap. Nggak taunya neneknya meninggal. Lu nenek gue meninggal dibilang mantap. Hati-hati kata Rasul, kam min shaimin laisa lahu min syamihi ilal ju'wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa kecuali hanya menahan lapar dan haus saja. Kenapa? Karena waktunya dibuang sia-sia belaka. Bahkan boleh jadi mengandung kemudorotan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kita harus bijak dengan media sosial. Harus kita sharing. Bahkan kalau bisa sebulan ini kita bukan hanya puasa Ramadan, puasa medsos dulu dah. Insya Allah tuh jadi fokus kita tilawah, iktikaf, zikir dan lain sebagainya. Kalaupun gak bisa, kita batasin. Kita share yang berbau-bau kebaikan, kita share yang berbau-bau ketaatan, motivasi dan lain sebagainya. Maka ketika kita menggunakan media sosial harus tahu rambu-rambunya.
Apa itu? Setidaknya ada dua. Yang pertama, kita harus muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang kita share, bahkan kita kalau share niat kebaikan tapi hati kita pengen pamer, hati-hati, bisa jadi riya, enggak berbekas apa-apa. In tubdu syai'an aw tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in alima. Apa aja yang kalian keluarkan, nampakkan, sembunyikan, maka Allah Maha tahu. Yang kedua, hendaknya kita share yang berbau keimanan, ketaatan, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Kiai Syahdan yang telah memberikan muqaddimah dengan tema besar kita, bagaimana hukumnya ketika kita bersibuk berselancar di media sosial, khususnya di bulan Ramadan ini. Terbukti apa yang disampaikan atau tertulis dalam ayat Allah di Quran Surat Yasin di ayat 65, ketika mulut kita ditutup maka tangan-tangan kitalah yang memberikan kesaksian. Di zaman sekarang inilah justru tangan-tangan kitalah yang sibuk berselancar memberikan komentar-komentar yang justru itu menjadikan sakit hati di saudara-saudara kita. Nah, Masya Allah pemirsa, di segmen ketiga dan keempat dan juga kelima nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Yang pertama saya akan undang terlebih dahulu para jamaah yang di sini. Ada Mas Hisham yang insya Allah akan menanyakan pertanyaannya dan akan dijawab oleh guru-guru kita berkaitan dengan tema besar kita. Silakan, Ananda Hisham, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, Silakan. bagaimana caranya agar kita bisa bijak menggunakan media sosial agar tidak terjerumus ke dalam maksiat? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Masya Allah, sangat menarik sekali apa yang ditanyakan oleh Ananda Hisham tadi, yang insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita di segmen berikut. Tetaplah di Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, Masya Allah, tabarakallah, kita kembali di Damai Indonesiaku spesial Ramadan dengan tema besar kita bagaimana hukumnya sibuk berselancar di media sosial khususnya di bulan Ramadan ini. Sedikit mereview apa yang ditanyakan oleh santri kita tadi, ini salah satu santri dari Kiai Haji Khalil ya, namanya Ananda Hisham, ini mirip nama dengan nama anak saya. Tadi menanyakan bagaimana cara bijak agar kita bermedia sosial tidak terjerembab dalam dosa begitu ya. Kiai Haji Abdul Syukur akan menjawab terlebih dahulu. Silakan Kiai. Masya Allah, pertanyaan yang menarik dari Ananda Hisham. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan beliau. Insya Allah menjadi generasi da'i yang akan melanjutkan perjuangan ayahanda Kiai Haji Khalil Nafis. Bagaimana supaya kita bijak dalam menggunakan medsos? Tadi Kiai Syahdan sudah sampaikan, tergantung kita. Seperti mata pisau, ini mau buat kebaikan atau keburukan. Maka yang pertama, ya, kita harus bijak dalam menggunakan waktu. Kalau memang kita ingin bermedsos, mungkin kita mengatur waktunya. Kapan, bahkan tempatnya, di mana, supaya lebih pas. Sehingga waktu-waktu yang harusnya menjadi waktu istimewa, jangan digunakan untuk itu. Misal saat menjelang berbuka adalah saat mustajab. Atau saat berbuka puasa saat mustajab. Saat berpuasa saat mustajab. Saat sahur adalah saat mustajab. Gunakan kesempatan itu untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Kemudian waktunya biasanya kalau sudah bermedsos kita asyik nih. Dari satu tujuan bisa tujuan yang lain. Penasaran, dan yang kedua bijak-bijaklah. Apa? Lihatlah kontennya. Kontennya ini positif atau negatif. Dan kita paling tahu, paling gampang tanya sama hati nurani. Kan kita tahu nih mana yang baik tidak baik. Istafti qalbak, tanya sama hatimu. Kalau tidak baik jangan lanjutkan. Kalau ada kebaikan boleh mencari informasi, menambah wawasan, pengetahuan, sharing kebaikan. Masya Allah, baik sekali. Kenapa tidak? Supaya makin banyak orang yang tahu dan melakukan kebaikan. Share kalau ya ada yang demikian.
Untuk apa? Supaya kebaikan kita pun makin banyak. Kontennya. Kemudian yang berikutnya apa? Sayyidina Ali ketika ditanya tentang sesuatu, beliau mengatakan, "Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk." Tinggalkan yang membuat engkau ragu. Ini kembali kepada konten juga. Seandainya kita meragukan konten itu, kalau berkaitan dengan agama, pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Boleh kita jadikan pertanyaan. Bertanyalah kepada yang tahu, bertanyalah kepada ulama. Jangan asal share saja. Dapat kirim sana, padahal kita sendiri masih ragu. Jangan menebarkan hoax, jangan menebarkan kebohongan. Termasuk jangan sampai menyakiti hati orang lain dengan ungkapan-ungkapan kita. Jemari-jemari ini tadi Ustadz Sofyan sudah membacakan. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kelak tangan-tangan jemari-jemari ini akan bicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyadari itu, biasanya kita akan jauh lebih bijak menggunakan media tersebut untuk kebaikankah, untuk menambah persaudaraankah, atau menebar kebenciankah, membawa baik atau tidak. Kalau tidak ada baiknya, tinggalkan. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Apalagi kalau dengan bermedsos membuat kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, jelas itu adalah sesuatu yang ditinggalkan. Tapi di sana ada fulusnya, ada fulus. Ingat, lebih baik cari keberkahan. Jangan mencari keberkahan di atas kemaksiatan. Maka bermedsos insya Allah mengundang kebaikan, mengundang pahala, bisa mendapat rezeki juga. Tapi hati-hati bisa membawa kita dalam kemaksiatan. Wal'iyadzubillah. Baik, menarik apa yang disampaikan Kiai Haji Abdul Syukur tadi berkaitan dengan konten. Saya ke Ustadz Kiai Haji Syahdan. Sering kita melihat ada Twitter, orang men-tweet, kemudian di Instagram mungkin ya, orang memberikan caption begitu. Ada caption-caption ataupun tweet-tweet yang mungkin itu justru memojokkan Islam atau memojokkan hal-hal yang kurang yang baik gitu. Kita ingin mengcounter itu, kita memberikan komen gitu ya. Kita ingin mengcounter itu sehingga bisa kita terbarkan sesuatu yang baik. Namun rasanya tidak selesai-selesai, dijawab lagi. Ini sikap kita yang bagusnya seperti apa nih Kiai Syahdan? Fadal. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat Abu Musa al-Asy'ari, "Ya Rasulullah, ayyul muslimin afdalu?" Orang Islam, orang muslim kayak apa yang paling utama? Kata Rasulullah, "Man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi." Di mana orang muslim yang baik itu orang yang orang lain bisa selamat daripada lisan dan tangannya. Maka jauh-jauh hari 1400 tahun yang lalu Rasulullah udah mengingatkan tuh, jaga lisan kita, jaga tangan kita. Sekarang yang lebih banyak ini tangan nih yang main nih. Lisan si diem kalem, tangan kemana-mana nih, nggak pernah berhenti nih. Termasuk ketika kita melihat seperti itu. Bagaimana kita ketika melihat konten-konten yang berbau ejekan, yang berbau fitnah dan lain sebagainya, maka kita harus lihat dulu karakter dan akun itu apa. Kalau emang udah kebiasaannya dia menyebarkan hal seperti itu, nggak perlu kita counter. Kenapa? Karena makin jadi rame tuh urusannya, ya kan? Makin jadi rame, makin jadi kusut dan makin bikin gaduh. Ya. Kecuali memang orang yang baru komen, memasang status seperti itu, kita kenal itu, maka kita demi untuk menasihatinya, untuk mengajak kepada kebaikan, kita kasih komentar. Tapi komentarnya pun yang baik. Ya. Komentarnya pun jangan sampai menyakiti atau menyinggung perasaannya. Karena ada Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang kita niatnya baik belum tentu ditanggapi baik oleh orang tersebut. Maka itu harus kita betul jaga
lisan kita. Hati-hati nih ya. Jangan sampai kita gunakan hal-hal yang bisa menyakiti hati orang lain, apalagi di bulan puasa ini bisa mengurangi pahala puasa kita. Mungkin pahalanya tidak batal, tapi bisa mengurangi amal ibadah puasa kita. Dan kalau kita lihat di dalam kitab Mukasyafatul Qulub, Syekh Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, di sana beliau menceritakan bahwa ketika iblis terusir dan terlaknat dari surga, turun ke bumi, datang ke lautan, bikin istana di lautan, makhluk yang pertama kali dia temui adalah ikan. Pertama kali ketemu dengan penduduk bumi itu ikan. Diceritain oleh iblis itu tentang Nabi Adam. Innahu yastadu wa ya'kulu dawabbal bahri wal barri. Ikan, bentar lagi Allah lagi menciptakan, sebentar lagi ada makhluk yang bernama manusia, ya, yang itu doyan banget memburu dan makan panjenengan semuanya nih. Makhluk ikan, penduduk air dan daratan itu dimakan semua makhluk yang bernama manusia ini. Berita ini disebarkan oleh ikan kepada teman-temannya yang lainnya, ke makhluk ikan dan seluruh penduduk laut. Akhirnya bikin cemas, bikin gaduh, bikin heboh. Maka fa'adhaballahu lisanahu, Allah hilangkan lidah ikan itu. Maka binatang satu-satu yang gak punya lidah adalah ikan. Karena akibat daripada suka gosip, suka menyebarkan hal yang bikin gaduh. Hati-hati yang suka gosip tuh, lidahnya bisa hilang buntung tuh. Na'udzubillah. Baik. Itu mengapa kita kalau nitip uang ke orang suka berkurang, tapi kalau nitip omongan suka bertambah begitu ya. Baik, berikutnya kepada jamaah akhwat yang sudah siap dengan pertanyaannya, ada Ibu Nia. Silakan Ibu Nia boleh berdiri dan insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustadz, saya update status lagi menyantuni anak yatim. Apakah itu dianggap ria atau pamer Ustadz? Padahal maksud saya untuk bikin update status itu untuk mengajak semua orang untuk berbagi di bulan Ramadan ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik apa yang ditanyakan Ibu Nia. Silakan Jai Syukur. Kalau gitu kita sama Bunda. Saya juga sering update status itu. Ya begini, innamal a'malu bin niat. Niat kita apa? Tadi, media sosial bisa kita gunakan menjadi media kebaikan. Media sosial bisa kita gunakan juga menjadi media keburukan. Tergantung bagaimana niat kita, cara kita, tujuan kita. Kalau tadi niatnya insya Allah untuk mengajak orang lain, peduli, perhatian, berbagi dengan anak-anak yatim du'afa, insya Allah menjadi kebaikan. Bahkan status Bunda insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau update status kita, jam 3 alhamdulillah udah bangun. 3.15 alhamdulillah dapat 2 juz. 3.30 alhamdulillah udah ini udah itu. Maksudnya supaya pamer, supaya orang lain tahu kita melakukan kebaikan. Jauh lebih baik sembunyikan kebaikan itu, tidak perlu manusia mengetahuinya, cukup kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada masalah update status di WA, di Instagram, di mana saja, mengajak kepada kebaikan. Ud'u ila sabili rabbik, ajak ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada orang yang tidak tahu, tapi ketika kita share, alhamdulillah jadi banyak yang tahu. Kemarin hari Ahad kami mengadakan khataman Al-Quran dengan 200 tunanetra. Bukan kita yang melek yang membaca. Yang membaca mereka yang matanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Berlinang air mata kita. Mengapa? Saudara-saudara kita yang matanya tertutup masih sibuk dengan Al-Quran. Sementara kita yang matanya melek sibuk sama WA. Sibuk dengan status-status kita. Mereka baca Quran. Yang begini kan perlu diberitahu juga kepada yang lain. Bisa jadi apa yang kita share, yang kita angkat,
akhirnya menggugah hati orang lain. Saya termasuk orang yang sering mendapatkan ilmu, mendapatkan nasihat, mengambil petua-petua dari mana? Mungkin dari WA sahabat, dari WA guru, dari status-status, dari Facebook, dari mana saja. Selama itu adalah kebaikan. Maka selama kita meniatkan kebaikan, tidak ada masalah, insya Allah bernilai kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Yang baik insya Allah akan berbuah baik. Baik, berkaitan dengan bagaimana respon orang itu, apakah dia nyinyir atau apa, berarti itu udah urusan dia begitu ya Ustaz ya. Baik, berikutnya saya ke Pak Rifiyadi yang sudah siap dengan pertanyaan. Boleh berdiri Pak Rifiyadi, nanti insya Allah akan dijawab oleh guru kita. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Izin Kiai ingin bertanya. Sekarang kan sudah zaman era digital ya. Jadi setiap dari anak kecil sampai dewasa tuh udah nggak bisa tinggalkan sosial media. Jadi yang mau saya tanyakan, misalkan ada suatu berita itu suatu kebaikan. Nah, tapi di sisi lain juga akan ada orang yang akan merasa tersinggung dengan berita tersebut. Apakah kita milih untuk membagikan atau kita lebih untuk diam gitu? Terima kasih, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menarik apa yang ditanyakan Mas Rifiyadi, silakan Ustadz Syahdan. Baik, terima kasih Mas Rifiyadi dan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Al-Adhkar, Syekh Imam Nawawi menjelaskan khususnya bab hifdzul lisan, menjaga lisan. Di sana beliau katakan i'lam annahu yambagi likulli mukallafin ayyahfadhu lisanahu. Hendaknya bagi setiap mukallaf sangat dianjurkan untuk menjaga lisannya. An jami'il kalami, dari semua perkataan. Illa kalaman tadharul maslahah fihi. Kecuali perkataan, sharean, komen ya yang mengandung maslahah di dalamnya. Tapi bagaimana? Wa mata istawal kalamu wa tarkuhu ya, fil maslahah. Bagaimana ketika maslahahnya sebanding dengan ketika kita diam? Entah share ada kebaikan, diam juga ada kebaikan. Apalagi tadi share tapi kita khawatir ada yang tersinggung. Maka kata Imam Nawawi, fasunnatu al-imsaku anhu. Maka yang disunahkan kita tahan itu. Kita tahan ya. Meskipun ada kebaikan di situ tapi kita ragu bahkan takut ada yang tersinggung dan diam lebih baik, mendingan kita tahan. Kenapa? Li'annahu qad yang zurul kalamul mubah ila haramin au makruhin. Karena biasanya yang perkara yang mubah, yang dibolehkan, itu biasanya cenderung kepada terpleset kepada hal-hal yang haram dan makruh. Dan kebanyakan keplesetnya, Maka itu kita benar-benar selektif, saring sebelum sharing, checking sebelum posting, sabar sebelum sebar. Kita cek dulu, kita pikirin dulu, kita tabayun dulu, kita bandingkan mana yang lebih baik, banyakkan masalahnya apa mudorohnya, atau jangan-jangan lebih baik kita diam. Maka itu harus kita pikirkan baik-baik. Ya, jangan sampai kita asal komen, bahkan ya kadang-kadang perkataan komen yang kita anggap baik bisa jadi jelek. Kita main ke rumah orang nih, kita lihat, Jong, Masya Allah, rumah kamu sempit tapi indahnya luar biasa, cakep nih rumah. Bilang cakep, indah tapi sempit tuh, itu yang bikin gak ngenakin tuh. Ya akhirnya orang jadi lemes, akhirnya ya Allah sempit, akhirnya kerasa sempit dah rumahnya. Aturan dia jadi luas, suasananya bahagia, karena kita bilang sempit jadi sempit. Akhirnya ngerorong suaminya, minta rumah baru, ya kan, minta perabotan baru, minta istri. Kira-kira begitu Mas. Baik, Masya Allah, terima kasih Kiai Syahdan. Dan berikutnya saya ke Ibu Mimin yang nanti insya Allah dijawab di segmen berikut. Silakan Ibu Mimin, betul ya? Silakan berdiri, Ibu. Silakan. Mic-nya mana, boleh digeser? Oke, silakan Ibu Mimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan punya TikTok ya. Waduh. Di TikTok saya itu ada nenek-nenek. Sudah berapa followernya Bu? Oke. Ada nenek-nenek, kalau kata saya mah udah gak pantas ya gitu main TikTok. Joget-joget begitu. Nah terus saya komen, Bu obatnya habis kata saya gitu. Bagaimana hukumnya tuh, saya dosa apa enggak? Terima kasih. Komennya yang nggak enak nih komennya. Obatnya habis. Baik, nanti insya Allah akan dijawab di segmen berikut ya Ibu. Ini kayaknya sibuk banget di media sosial karena namanya Ibu Mimin, admin ya. Baik, sesaat lagi di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Terima kasih Anda kembali di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Tadi mereview apa yang ditanyakan oleh Ibu Mimin tadi. Ibu Mimin punya TikTok. Komen sama ibu yang udah berumur joget-joget, tapi komennya, Ibu obatnya udah habis. Ini gimana? Ya silakan. Bingung juga nih jawabnya ya. Masya Allah. Sekarang kita tanya, Bu Mimin sehat? Alhamdulillah. Kalau kita jawab nyantai, pakai hati santai, mungkin insya Allah nggak baperan kita. Tapi kalau hatinya lagi nggak enak, pasti nanggapinnya dengan juga nggak enak. Baik, begini. Ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksud kita baik, menjalankan perintah agama. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Mengingatkan dalam kebenaran, mengingatkan dalam kesabaran. Bahkan wa tawassaw bil marhamah, mengingatkan dalam kasih sayang. Kan begitu. Niatnya baik, tapi perlu kita juga perhatikan. Niat yang baik, tapi jika kita lakukan tidak dengan cara yang baik, belum tentu mengubah ketidakbaikan itu. Tapi sesuatu yang baik niatnya, dilakukan dengan cara yang baik, boleh jadi lebih mengena dan bisa mengubah untuk menjadi kebaikan. Kadang-kadang memang kita ini nggak tahan sama gatel. Kalau nggak komen kayaknya nggak afdol. Nggak asyik, kayaknya nggak ada interaktif, kan begitu. Tapi perlu diingat, sekali lagi, mengingatkan yang baik jauh lebih berkenan dengan cara-cara yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dengan cara-cara yang bijak, dengan cara-cara yang arif, dengan kalimat-kalimat yang menenteramkan, dengan kalimat yang menyenangkan. Pun boleh jadi begini. Bisa seandainya ada sesuatu yang sangat penting berkaitan dengan seseorang, boleh jadi tidak di depan umum. Japri dong. Kalau akunnya jelas, orangnya jelas, kenapa enggak langsung saja share ke orangnya? Yang akun yang dimaksud daripada menimbulkan polemik, daripada menimbulkan kegaduhan, daripada enggak selesai-selesai. Tapi ada kalanya penting juga. Contohnya apa? Ketika ada orang yang sekarang menghina Islam, terang-terangan, kita pun harus membela dengan terang-terangan. Jangan diam saja. Tapi sekali lagi, pun dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak. Kalau dia masih ngeyel juga, pakai cara-cara yang diajarkan. Dengan cara-cara yang tegas, tapi sekali lagi, supaya tujuan kita sampai, carilah cara yang terbaik. Mudah-mudahan niatnya sampai, tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam. Baik, berikutnya saya ke Bapak Agus yang sudah siap dengan pertanyaannya. Silakan Bapak Agus, masih dengan tema besar kita, bagaimana hukumnya berselancar di media sosial saat berpuasa. Silakan Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, gimana kalau misalkan main medsos, tapi dia ngevlognya misalkan yang tidak keagamaan.
kan dia dapat uang tuh. Itu hukumnya gimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus. Karena semuanya memang tidak mau nggak mau kita akui memang semuanya harus uang sih Ustadz ya, gimana nih? Semakin gila semakin dapat uang biasanya begitu. Silakan Yai. Iya, baik. Bagaimana kalau kegiatan kita atau akun kita itu selain amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya. Begini Bapak Ibu, setiap aktivitas apapun dalam kehidupan kita kembalikan kepada tujuan penciptaan kita ini. Apa itu? Untuk ibadah. Jadi segala apapun kalau kita niatkan ibadah, jadinya pahala. Tapi kalau kebaikan pun kalau kita nggak niatin ibadah untuk mencari ridho Allah, bisa jadi hanya kebaikan berhenti di dunia, nggak nyangkut ke akhirat. Makanya tadi Pak Kiai mengatakan pentingnya niat itu. Innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'im ma nawa. Sungguhnya perbuatan itu tergantung niatnya dan orang diganjar berdasarkan niatnya. Berdasarkan niatnya kok. Sesuatu amalan yang kelihatannya menjadi amalan dunia itu bisa menjadi amalan akhirat gara-gara niat Pak. Tapi sebaliknya amalan yang kelihatannya akhirat gara-gara niatnya salah jadi amalan dunia tuh. Ini kita nanam pohon nih ya kan. Kita nanam pohon, ya kan? Kita nanam pohon, kita niat mau nanam pohon loh, ya kan? Bukan baca Al-Quran. Kita nanam pohon tapi kita niatkan ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Saya nanam pohon ini agar bisa menjadi banyak manfaat dan kebaikan. Biar ekosistem terjaga, biar udara segar, biar pandangan enak dilihat, dan biar juga menjadi contoh buat yang lainnya. Sambil kita posting itu. Ya kan boleh, ya kan. Nah itu kelihatannya amalan dunia, ya kan. Tapi bisa menjadi amalan akhirat. Selama pohon itu hidup dan bisa memberikan manfaat buat sekitarnya, maka itu menjadi jariah kita selamanya. Masya Allah. Tapi sebaliknya, walaupun kita kelihatan amal akhirat tadi kata Kiai, ya kan bangun, ya tengah malam, ya kan. Habis sholat tahajud 11 rakaat sama witir. Update status, alhamdulillah malam ini udah bisa sholat tahajud 11 rakaat. Pengennya niatnya salah tuh. Nah itu aturan amalan akhirat. Jadi dunia tuh berhenti di dunia tuh. Nggak jadi amalan akhirat. Makanya dulu kenapa hadis ini bisa muncul innamal a'malu binniyat. Itu ketika itu ada seorang pemuda tunangan Ummu Qais, maka dia disebut dengan muhajir Ummu Qais. Awalnya dia nggak mau hijrah karena hijrah tantangan dan resiko korbannya besar. Bukan hanya ninggalin keluarga yang belum beriman, bukannya ninggalin hanya harta, perdagangan, perkebunannya, perniagaannya, tapi nyawa taruhannya. Kalau orang hijrah itu, nah, makanya banyak yang ngumpet-ngumpet kecuali sahabat Umar bin Khattab. Mau hijrah dini hari, sore udah naik ke gunung dia. Ke Jabal Qubais. Saudara-saudara, siapa yang pengen istrinya besok pagi jadi janda, anaknya jadi yatim dan gak mau melihat matahari pagi, cegat Umar nanti malam. Umar mau hijrah. Umar doang yang begitu. Yang lain mengumpet-ngumpet. Termasuk ini pemuda ini tunangan Ummu Qais nih. Aduh berat. Ngapain cari mati di sana? Ya kan enggak gua nggak mau hijrah, mending di sini ketahuan. Awalnya nggak mau hijrah, dengar tunangannya yang namanya Ummu Qais berangkat hijrah. Mikir ulang, waduh di Madinah orangnya ganteng-ganteng, seterek-seterek, kaya-kaya, harta banyak. Tunangan saya ke sana nggak bawa uang, nggak bawa harta, cuma selembar pakaian. Wah bisa nyangkut sama pemuda Ansor nih. Berangkat hijrah deh, berangkat hijrah. Peristiwa ini diadukan oleh Rasul, maka kata Rasul, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia dapat ridho Allah dan Rasulnya. Tapi barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia raihnya atau wanita yang ingin dia nikahinya, maka dia dapat itu doang. Hati-hati, lihat jaraknya sama, resikonya sama, panas terik, padang pasir sama, tapi hasilnya berbeda. Yang satu dapat ridho Allah, yang satu cuma dapat
perempuan doang, belum tentu itu perawan. Assalamualaikum. Baik, terima kasih ya Syadan. Mudah-mudahan kita terus diluruskan dan juga ditetapkan niat kita dalam kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah di Damai Indonesia, spesial Ramadan. Usai jeda kami akan kembali. Baik pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesia spesial Ramadan dan di sesi akhir diskusi kita pada siang hari ini dengan tema besar kita yaitu bagaimana hukumnya berselancar di media sosial saat berpuasa. Kami minta untuk guru-guru kita memberikan kesimpulan atau closing statement dari Kiai Haji Abdul Syukur terlebih dahulu, nanti kemudian dilanjutkan Kiai Haji Syadan. Fadhal, Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu yang sudah berlalu tidak akan kembali lagi. Maka jangan pernah sia-siakan waktu kesempatan yang Allah berikan. Dan waktu itu amat sangat bernilai. Ramadan menghargai waktu, menggunakan waktu dengan maksimal, tidak menyia-nyiakannya. Dan bukan hanya menahan lapar, haus, belaka, tapi juga syahwat kita. Bukan hanya hubungan suami istri, tapi juga syahwat dari hal-hal yang tidak diperkenankan, termasuk dalam cara kita bermedia sosial. Dan kemudian hadirkan kemanfaatan yang lebih besar. Maksimalkan bahwa Ramadan ini menggugah kita untuk menjadi orang yang bermanfaat. Gunakan media sosial untuk menebarkan kemanfaatan. Berjihadlah dengan media sosial. Berusahalah maksimal, bahkan boleh jadi mencari rezeki dari media sosial selama itu adalah hal-hal yang diperkenankan dalam agama kita. Jadikan semua bernilai dan jangan ada kesia-siaan. Wallahu a'lam. Baik, silakan Kiai Syadan. Baik, media sosial adalah merupakan bagian dalam kehidupan kita saat ini. Maka manfaatkan media sosial untuk kebaikan-kebaikan yang mengandung dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, memperkokoh persatuan dan kesatuan kita. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada di antara kalian yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Mereka adalah orang-orang beruntung. Supaya kita menjadi bagian orang yang beruntung, terlebih lagi di bulan Ramadan ini, manfaatkan media sosial sebaik mungkin kita untuk berlomba-lomba meraih kebaikan, mendulang pahala, mumpung ini bulan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Kiai Haji Syahdan dan juga Kiai Haji Abdul Syukur. Terima kasih atas tausiah yang diberikan pada kesempatan siang hari ini. Lagi-lagi kita diingatkan kembali oleh guru-guru kita, media sosial adalah dua pisau atau dua mata pisau yang tergantung bagaimana kita menggunakannya, bagaimana kita menggunakannya. Apakah kita menggunakan di sisi kebaikan atau justru memberikan keburukan kepada orang lain, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan dan juga kelurusan niat untuk terus bermedia sosial dengan bijak dan juga memberikan kemanfaatan untuk orang lain. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku, kami akan kembali. Baik, terima kasih pemirsa yang sudah menyaksikan Damai Indonesiaku untuk hari ini. Jangan lupa besok kita kembali hadir dengan tema yang juga sangat menarik sekali, yaitu berkualitas keluargaku, damai bangsaku, yang insya Allah akan dihadiri oleh Kiai Haji Khalil Nafis dan juga Ustadz Asmar Lambo. Mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri dan juga Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tammim takfirana ya Allah. Allahumma rzuqna lailatal qadri wal qiyama fiha. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Ramadan ini ampunan-Mu, kasih sayang-Mu. Ya Allah, istiqomahkan kami terus di jalan-Mu sampai kami berjumpa dengan-Mu ya Allah. Ampuni kedua orang tua kami, guru-guru kami, sahabat-sahabat kami, seluruh muslimin muslimat dimanapun berada, baik yang hidup apalagi yang sudah wafat. Ya Allah, tolong saudara-saudara kami di Palestina. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin dimanapun berada. Kami mohon padamu ya Allah, kabulkan doa kami di saat berpuasa ini ya Allah. Ya Allah, kami mohon pilihlah kami orang-orang yang Kau bebaskan dari api neraka. Ya Allah, kami mohon karuniakan kami Lailatul Qadar dan kami beribadah padanya. Ya Allah, kami rindu ridha-Mu, kami rindu surga-Mu. Selamatkan kami dari segala fitnah, tipu daya setan, siksa kubur, dari azab api neraka. Berkahilah kami, rumah tangga kami, usaha kami, kerja kami. Ya Allah, berkahilah Indonesia, negeri yang kami cintai ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.